kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Penggeledahan itu dilakukan pada Rabu 26 April 2023. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik di Treskrimum dan Propam Polda Sumatera Utara. Hadi menambahkan penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan untuk mendalami kasus penganiayaan Aditya Hasibuan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari senjata api yang disebut ditodongkan ke korban penganiayaan Aditya Hasibuan, yakni Ken Admiral. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Diketahui anak AKBP Akhirudin melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada Desember 2022 lalu. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Korban juga telah melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian. Saat penganiayaan dilakukan, AKBP Akhirudin berada di lokasi kejadian, namun tak melerai, justru melakukan pembiaran. Bahkan disebutkan Akhirudin meminta seseorang untuk menodongkan senjata api ke arah korban. Atas kasus penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Ops Direktorat Reserse Narkoba dan ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pasca kasus ini mencuat ke publik, harta kekayaan Akhirudin juga menjadi sorotan. Hal ini karena Akhirudin sering memamerkan kekayaan seperti motor gede dan Rubicon di media sosial. Padahal dalam LHKPN tertulis harta kekayaannya hanya senilai 467 juta rupiah. Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Akhirudin yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia pada Rabu 26 April 2023. Rumah tersebut tampak sangat besar dan mewah dengan cat berwarna kuning. Rumah mewah itu ditutup pagar yang tinggi. Tampak sejumlah petugas berada di rumah tersebut. Para penyidik yang melakukan penggeledahan terlihat mengenakan pakaian berwarna putih. Setelah masuk ke dalam rumah, terdapat pagar tinggi lagi yang memisahkan antara rumah bagian depan dengan rumah bagian belakang. Terlihat rumah tersebut memiliki halaman yang cukup luas dengan rumput hijau subur yang menghiasi. Saat malam, rumah mewah itu tampak sangat indah dengan lampu-lampu kuning yang menyala. Rumah itu diketahui ditinggali oleh keluarga AKBP Akhirudin beserta sang istri. Diketahui penyidik kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut untuk mencari senjata api yang digunakan oleh Akhirudin untuk mengancam korban penganiayaan sang anak. Sebelumnya diberitakan Akhirudin berada di lokasi kejadian saat anaknya, Aditya Hasibuan, melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Bukannya melerai, Akhirudin justru hanya melihat, bahkan seakan memberi semangat. Tak hanya itu, Akhirudin disebut meminta seseorang untuk menodongkan senjata ke arah korban. Atas aksi tersebut, Aditya Hasibuan telah menjadi tersangka, sedangkan Akhirudin dicopot dari jabatannya dan ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam penggeledahan rumah Akhirudin pada Rabu 26 April 2023 kemarin, kepolisian menemukan hal yang janggal. Diketahui penggeledahan itu dilakukan untuk mencari senjata yang ditodongkan oleh Akhirudin. Selain itu juga untuk mencari barang bukti lain untuk melengkapi berkas perkara. Dirkrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan tak menemukan rekaman atau jejak CCTV di rumah tersebut. Sumaryono mengatakan hanya menemukan receiver atau decoder CCTV saja. Kemudian menurut keterangan dari orang yang berada di dalam rumah, decoder CCTV tersebut sudah lama mati. Akibatnya tidak bisa menyimpan rekaman penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Diketahui aksi penganiayaan itu dilakukan di depan rumah yang digeledah tersebut. Atas kejanggalan itu, Sumaryono mengatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut serta akan melakukan uji laboratorium forensik. Fakta-fakta baru, Pak. Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan, ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya, tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak. Ya. Rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak? Ya, tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji. Ditkrimum Polda Sumatera Utara menggeledah rumah AKBP Akhirudin Hasibuan, pejabat Dit Narkoba Polda Sumut yang kini ditahan karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Dari penggeledahan di rumah eks petinggi Polda Sumut ini, di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, polisi hanya menemukan kotak senjata airsoft gun. Sementara airsoft gun-nya tak ditemukan atau tidak ada di dalam kotak tersebut. Polisi juga menemukan senjata laras panjang berwarna kuning, diduga mainan, beserta peluru diduga berbahan plastik berwarna-warni.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono mengatakan meski demikian, pihaknya tetap mencari di mana airsoft gun itu berada. Tampak kotak airsoft gun tersebut berwarna hitam bertuliskan Airsoft Gun Spring. Kotak ini diperkirakan sepanjang 1 meter dengan gambar senjata berwarna hitam pekat mirip senjata api laras panjang. Sumaryono menjelaskan pencarian senjata api ini berawal dari keterangan korban yakni Ken Admiral yang mengaku jika dirinya ditodong menggunakan senjata api laras panjang. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi telah menyatakan Aditya Hasibuan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kini ia ditempatkan di sel khusus di Bit Propam Polda Sumut. Kepolisian diketahui melakukan penggeledahan rumah AKBP Akhirudin pada Rabu 26 April 2023. Rumah tersebut sekaligus lokasi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak Akhirudin, yakni Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Rumah itu berada di Jalan Karya Dalam, Kota Medan. Suasana rumah tersebut saat digeledah tampak sangat sepi, seperti tak berpenghuni. Dari pengamatan tak ada satupun kendaraan mewah yang berada di rumah tersebut. Rumah mewah itu ditutupi oleh pagar besi dari ujung sebelah hingga sebelah kanan. Dari penggeledahan itu, kepolisian hanya membawa kotak airsoft gun berwarna hitam. Sementara senjata yang diduga ditodongkan tak ditemukan di dalam rumah tersebut. Rekan-rekan, sebagaimana yang kita proses saat ini dan rekan-rekan sudah mengetahui secara viral bahwa dalam peristiwa itu ada beberapa orang yang terlibat dan kita akan dalami untuk menentukan peran daripada masing-masing orang yang ada di dalam video viral tersebut. Dan secepatnya dari hasil pendalaman kami ini yang akan secara intensif dan menyeluruh akan kita sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan jurnalis. Pak, tadi ada penggeledahan itu Pak terkait ada dugaan harta yang tidak wajar atau ada nggak di tempat itu? Ya, rekan-rekan, saat ini kami dari Polda Sumut, ya, penyidik secara umum gabungan, kita fokus kepada penyidikan tindak pidana yang berlaku saat ini, yaitu 351 dan indikasi 170 KUH pidana, ya. Pak, untuk ada kemungkinan AKBP AHD kapan diperiksa untuk di Primum atau bagaimana? Ya, untuk AKBP AH saat ini diamankan oleh Bit Propam dan dilakukan pemeriksaan secara intensif.
kemungkinan 1-2 hari ini akan kita periksa bersama dengan bekerjasama dengan Karo SDM Polda Sumut secara pendalaman psikologi. Ada kemungkinan tersangka lain, Pak? Kita nanti akan tentukan setelah kita lakukan pendalaman pemeriksaan secara intensif ya dari saksi-saksi maupun pelapor dan terlapor. Pak, berapa fakta-fakta baru, Pak? Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam kita dari Ditreskrim Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan. Ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya, tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak? Ya? Rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak? Ya. AKBP Akhirudin Hasibuan kini menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan oleh sang anak viral di media sosial. Ia menjadi sorotan lantaran membiarkan sang anak melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu. Kasus ini kemudian berbuntut panjang hingga harta Akhirudin yang turut dipersoalkan. Kepolisian telah menggeledah rumah Akhirudin untuk mencari senjata yang ditodongkan ke korban. Selain itu, juga untuk mencari kebenaran mengenai Harley Davidson dan Rubicon yang disebut sering dipamerkan oleh Akhirudin. Warga sekitar rumah Akhirudin menyebut ia memiliki gudang solar oplosan atau ilegal. Gudang solar yang diduga milik Akhirudin itu berada tak jauh dari kediamannya. Jaraknya hanya beberapa meter dari rumah perwira polisi ini, yakni di Jalan Karya Dalam, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Tampak gudang itu ditutup rapat menggunakan gerbang yang terbuat dari seng. Seorang warga juga mengatakan gudang solar tersebut sudah lama beroperasi dan sering melihat kendaraan keluar masuk dari bangunan tersebut. Warga lain bernama Supriyadi mengaku merasa khawatir dengan keberadaan gudang solar itu. Supriyadi menyebut dirinya kerap mencium aroma solar yang menyengat hingga mengganggu aktivitas warga. Ia juga merasa takut jika gudang itu terbakar sewaktu-waktu. Baik sih bang. Berapa lama dia tinggal di sini, Bang? Kan saya baru captain di sini bang, baru 1 tahun. Selama 1 tahun saya tahu. Bang, selama menjabat gudang itu memang udah ada, Bang? Gudang itu, Bang. Itu gudang milik Pak Akhirudin ya, Bang? Lahan siapa itu, Bang? Gudang siapa itu, Pak? Paket. Itu lahan siapa tuh gudangnya? Kurang tahu saya bang. Soalnya saya baru juga kan bang captain ini. Bang, infonya bang, infonya Pak Akhirudin ini pernah sering cekcok sama tetangga bang? Kurang tahu juga bang.
Soal kebenaran gudang solar ilegal yang diduga milik Akhirudin tersebut langsung ditanyakan ke Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia bernama Teguh. Namun, Teguh justru terkesan menutup-nutupi soal hal tersebut. Saat diwawancari soal kepemilikan diduga gudang solar oplosan, Teguh langsung mengelak dan menyalakan sepeda motornya. Bahkan ia buang badan karena meminta awak media untuk mewawancarai kepala lingkungan sekitar. Teguh tampak tancap gas sembari menunjukkan raut wajah tak senang. Sementara Kepala Lingkungan 10 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, bernama Muhammad Ridwan, mengaku tidak mengetahui soal gudang diduga solar oplosan karena ia baru saja menjabat. Sebelumnya, warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, bernama Supriyadi, mengaku resah dengan adanya gudang yang diduga merupakan tempat penyimpanan serta pengoplosan BBM solar di pemukiman. Ia mengaku merasa khawatir jika gudang itu terbakar dan merembet ke rumah warga. Terlebih, gudang tersebut diduga tidak memiliki izin. Izinnya Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah, tolong Pak Lurah. Siap. Udah sama captain aja. Pak Lurah lebih tinggi. Warganya Pak Lurah. Apa itu ya Pak? Tarik. Tarik. Udah bang, pakai baju.
Rumah AKBP Akhirudin Hasibuan digeledah oleh penyidik Polda Sumatera Utara buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Penggeledahan itu dilakukan pada Rabu 26 April 2023. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik di Treskrimum dan Propam Polda Sumatera Utara. Hadi menambahkan penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan untuk mendalami kasus penganiayaan Aditya Hasibuan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari senjata api yang disebut ditodongkan ke korban penganiayaan Aditya Hasibuan, yakni Ken Admiral. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Diketahui anak AKBP Akhirudin melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada Desember 2022 lalu. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Korban juga telah melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian. Saat penganiayaan dilakukan, AKBP Akhirudin berada di lokasi kejadian, namun tak melerai, justru melakukan pembiaran. Bahkan disebutkan Akhirudin meminta seseorang untuk menodongkan senjata api ke arah korban. Atas kasus penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba dan ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pasca kasus ini mencuat ke publik, harta kekayaan Akhirudin juga menjadi sorotan. Hal ini karena Akhirudin sering memamerkan kekayaan seperti motor gede dan Rubicon di media sosial. Padahal dalam LHKPN tertulis harta kekayaannya hanya senilai 467 juta rupiah. Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Akhirudin yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia pada Rabu 26 April 2023. Rumah tersebut tampak sangat besar dan mewah dengan cat berwarna kuning. Rumah mewah itu ditutup pagar yang tinggi. Tampak sejumlah petugas berada di rumah tersebut. Para penyidik yang melakukan penggeledahan terlihat mengenakan pakaian berwarna putih. Setelah masuk ke dalam rumah, terdapat pagar tinggi lagi yang memisahkan antara rumah bagian depan dengan rumah bagian belakang. Terlihat rumah tersebut memiliki halaman yang cukup luas dengan rumput hijau subur yang menghiasi. Saat malam, rumah mewah itu tampak sangat indah dengan lampu-lampu kuning yang menyala. Rumah itu diketahui ditinggali oleh keluarga AKBP Akhirudin beserta sang istri. Diketahui penyidik kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut untuk mencari senjata api yang digunakan oleh Akhirudin untuk mengancam korban penganiayaan sang anak. Sebelumnya diberitakan Akhirudin berada di lokasi kejadian saat anaknya, Aditya Hasibuan, melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Bukannya melerai, Akhirudin justru hanya melihat, bahkan seakan memberi semangat. Tak hanya itu, Akhirudin disebut meminta seseorang untuk menodongkan senjata ke arah korban. Atas aksi tersebut, Aditya Hasibuan telah menjadi tersangka, sedangkan Akhirudin dicopot dari jabatannya dan ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penggeledahan rumah Akhirudin pada Rabu 26 April 2023 kemarin, kepolisian menemukan hal yang janggal. Diketahui penggeledahan itu dilakukan untuk mencari senjata yang ditodongkan oleh Akhirudin. Selain itu juga untuk mencari barang bukti lain untuk melengkapi berkas perkara. Dirkrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan tak menemukan rekaman atau jejak CCTV di rumah tersebut. Sumaryono mengatakan hanya menemukan receiver atau decoder CCTV saja. Kemudian menurut keterangan dari orang yang berada di dalam rumah, decoder CCTV tersebut sudah lama mati. Akibatnya tidak bisa menyimpan rekaman penganiayaan
yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Diketahui aksi penganiayaan itu dilakukan di depan rumah yang digeledah tersebut. Atas kejanggalan itu, Sumaryono mengatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut serta akan melakukan uji laboratorium forensik. Fakta-fakta baru Pak. Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam, kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan, ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya, tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi, pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan SIKA TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak, Ya, rekaman CCTV-nya masih ditemukan Pak? ya. Tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji. Ditkrimum Polda Sumatera Utara menggeledah rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan, pejabat Dit Narkoba Polda Sumut yang kini ditahan karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Dari penggeledahan di rumah ex petinggi Polda Sumut ini di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, polisi hanya menemukan kotak senjata airsoft gun. Sementara airsoft gun-nya tak ditemukan atau tidak ada di dalam kotak tersebut. Polisi juga menemukan senjata laras panjang berwarna kuning diduga mainan beserta peluru diduga berbahan plastik berwarna-warni. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono mengatakan meski demikian, pihaknya tetap mencari di mana airsoft gun itu berada. Tampak kotak airsoft gun tersebut berwarna hitam bertuliskan airsoft gun spring. Kotak ini diperkirakan sepanjang 1 meter dengan gambar senjata berwarna hitam pekat mirip senjata api laras panjang. Sumaryono menjelaskan pencarian senjata api ini berawal dari keterangan korban yakni Ken Admiral yang mengaku jika dirinya ditodong menggunakan senjata api laras panjang. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi telah menyatakan Aditya Hasibuan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kini ia ditempatkan di sel khusus di Bitpropam Polda Sumut.
Kepolisian diketahui melakukan penggeledahan rumah AKBP Akhirudin pada Rabu 26 April 2023. Rumah tersebut sekaligus lokasi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak Akhirudin, yakni Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Rumah itu berada di Jalan Karya Dalam, Kota Medan. Suasana rumah tersebut saat digeledah tampak sangat sepi, seperti tak berpenghuni. Dari pengamatan tak ada satupun kendaraan mewah yang berada di rumah tersebut. Rumah mewah itu ditutupi oleh pagar besi dari ujung sebelah hingga sebelah kanan. Dari penggeledahan itu, kepolisian hanya membawa kotak airsoft gun berwarna hitam. Sementara senjata yang diduga ditodongkan tak ditemukan di dalam rumah tersebut. Rekan-rekan, sebagaimana yang kita proses saat ini, dan rekan-rekan sudah mengetahui secara viral bahwa dalam peristiwa itu ada beberapa orang yang terlibat, dan kita akan dalami untuk menentukan peran daripada masing-masing orang yang ada di dalam video viral tersebut. Dan secepatnya dari hasil pendalaman kami ini yang akan secara intensif dan menyeluruh akan kita sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan jurnalis. Pak, tadi ada penggeledahan itu Pak terkait ada dugaan harta yang tidak wajar atau ada nggak di tempat itu? Ya, rekan-rekan, saat ini kami dari Polda Sumut, ya, penyidik secara umum gabungan, kita fokus kepada penyidikan tindak pidana yang berlaku saat ini, yaitu 351 dan indikasi 170 KUH pidana. Ya. Pak, untuk ada kemungkinan AKBP AHD kapan diperiksa untuk di Timum atau bagaimana? Ya, untuk AKBP AH saat ini diamankan oleh Bitpropam dan dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemungkinan 1-2 hari ini akan kita periksa bersama dengan bekerjasama dengan Karo SDM Polda Sumut secara pendalaman psikologi. Ada kemungkinan tersangka lain, Pak? Kita nanti akan tentukan setelah kita lakukan pendalaman pemeriksaan secara intensif, ya, dari saksi-saksi maupun pelapor dan terlapor. Pak, berapa fakta-fakta baru, Pak? Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan, ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya. Tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak, Ya, rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak? ya. AKBP Akhirudin Hasibuan kini menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan oleh sang anak viral di media sosial. Ia menjadi sorotan lantaran membiarkan sang anak melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu. Kasus ini kemudian berbuntut panjang hingga harta Akhirudin yang turut dipersoalkan.
Kepolisian telah menggeledah rumah Akhirudin untuk mencari senjata yang ditodongkan ke korban. Selain itu, juga untuk mencari kebenaran mengenai Harley Davidson dan Rubicon yang disebut sering dipamerkan oleh Akhirudin. Warga sekitar rumah Akhirudin menyebut ia memiliki gudang solar oplosan atau ilegal. Gudang solar yang diduga milik Akhirudin itu berada tak jauh dari kediamannya. Jaraknya hanya beberapa meter dari rumah perwira polisi ini, yakni di Jalan Karya Dalam, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Tampak gudang itu ditutup rapat menggunakan gerbang yang terbuat dari seng. Seorang warga juga mengatakan gudang solar tersebut sudah lama beroperasi dan sering melihat kendaraan keluar masuk dari bangunan tersebut. Warga lain bernama Supriyadi mengaku merasa khawatir dengan keberadaan gudang solar itu. Supriyadi menyebut dirinya kerap mencium aroma solar yang menyengat hingga mengganggu aktivitas warga. Ia juga merasa takut jika gudang itu terbakar sewaktu-waktu. Baik sih bang. Udah berapa lama dia tinggal di sini, Bang? Kan saya baru catering sini bang, baru 1 tahun. Selama 1 tahun saya tahu. Bang, selama menjabat gudang itu memang udah ada, Bang? Gudang itu, Bang. Itu gudang milik Pak Akhirudin ya, Bang? Lahan siapa itu, Bang? Gudang siapa itu, Pak? Paket. Itu lahan siapa tuh gudangnya? Kurang tahu saya bang. Soalnya saya baru juga kan bang catering ini. Bang, infonya Pak Akhirudin ini pernah sering cekcok sama tetangga bang. Kurang tahu juga bang. Soal kebenaran gudang solar ilegal yang diduga milik Akhirudin tersebut langsung ditanyakan ke Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia bernama Teguh. Namun, Teguh justru terkesan menutup-nutupi soal hal tersebut. Saat diwawancari soal kepemilikan diduga gudang solar oplosan, Teguh langsung mengelak dan menyalakan sepeda motornya. Bahkan ia buang badan karena meminta awak media untuk mewawancarai kepala lingkungan sekitar. Teguh tampak tancap gas sembari menunjukkan raut wajah tak senang. Sementara Kepala Lingkungan 10 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, bernama Muhammad Ridwan mengaku tidak mengetahui soal gudang diduga solar oplosan karena ia baru saja menjabat. Sebelumnya, warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, bernama Supriyadi, mengaku resah dengan adanya gudang yang diduga merupakan tempat penyimpanan serta pengoplosan BBM solar di pemukiman. Ia mengaku merasa khawatir jika gudang itu terbakar dan merembet ke rumah warga. Terlebih, gudang tersebut diduga tidak memiliki izin. Izinnya Pak Lurah. Pak Lurah, tolong Pak Lurah. Siap. Udah sama catering aja. Pak Lurah lebih tinggi. Warganya Pak Lurah. Apa itu dia, Pak? Tarik.
Udah bang, pakai baju. Baik, saudara, terkait gudang solar ilegal yang diduga milik Akhirudin, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan. Sudah ada Freddy di sana. Selamat siang, Freddy. Ya, halo, selamat siang Ratu. Baik, Freddy, bisa disampaikan tentang gudang solar ilegal yang diduga milik Akhirudin. Ini seperti apa kebenarannya, Freddy? Ya, baik Ratu. Jadi memang gudang solar yang diduga ilegal dan diduga milik AKBP Hairudin ini hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari kediamannya. Jadi warga, gudang itu merupakan gudang ilegal dan diduga juga tempat pengoplosan solar subsidi ilegal yang sudah bertahun-tahun beroperasi. Tapi warga pun tidak bisa menjamin bahwa itu merupakan Airudin, akan tetapi mereka menyatakan bahwa eh, Airudin itu sering di situ, makanya mereka juga merasa yakin kalau itu sebenarnya adalah milik Airudin, meskipun ada yang mengatakan bahwa gudang itu milik Airudin tapi pengelolanya berbeda. Akan tetapi hari ini Polda Sumut berencana akan menggeledah gudang tersebut setelah semalam itu menggeledah kediaman dari AKBP Ahirudin. Jadi diketahui AKBP Ahirudin ini merupakan perwira menengah di Polda Sumut yang baru-baru ini viral karena anaknya itu nganiaya seorang mahasiswa, dan saat kejadian itu AKBP Ahirudin berada di lokasi tapi dia membiarkan gitu. Makanya dia dikurung juga di penempatan khusus oleh Bid Propam Polda Sumut atas kejadian ini yang dilakukan oleh anaknya. Jadi anaknya sendiri sudah ditahan sejak beberapa hari yang lalu bersama dengan Ahirudin. Jadi semalam juga polisi saat penggeledahan kediamannya itu menemukan kotak airsoft gun dan juga sebuah pistol mainan beserta peluru yang diduga plastik. Jadi memang penggeledahan itu untuk mencari barang bukti senjata laras panjang yang disebut-sebut oleh korban, karena korban saat itu Baik, halo, bukti itu. Freddy. Ya, halo. Baik, Freddy, terkait dengan penggeledahan tersebut yang disampaikan bahwa kepolisian hanya menemukan kotak airsoft gun saja. Ini seperti apa kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian? Apakah masih akan tetap mencari senjata yang disebut ditodongkan kepada korban penganiayaan Aditya Hasibuan? Iya, meskipun hanya menemukan kotak airsoft gun-nya saja, tapi airsoft gun-nya tidak ada, polisi masih terus mencari bukti tersebut. Karena memang berdasarkan pengakuannya itu ditodong menggunakan senjata api laras panjang. Meskipun yang ditemukan adalah kotak dan sebuah senjata mainan, tapi polisi masih terus mengusut dugaan-dugaan bahwa memang korban diancam menggunakan senjata api begitu. Ratu.
Baik, kemudian Freddy, ini terkait dengan kebenaran soal gudang oplosan, begitu gudang BBM oplosan, solar oplosan tersebut, sudah ada keterangan dari pihak kepolisian terkait hal ini? Jadi memang gudang oplosan itu kemarin kami temukan berdasarkan keterangan warga, dan hari ini Polda Sumut berencana akan menggeledah gudang yang diduga ilegal itu, dan prosesnya masih akan berlangsung, nanti mungkin sekitar 1 jam lagi akan dilakukan penggeledahan begitu Rasul, untuk membuktikan atau mencari bukti bahwa gudang ini memang milik dari Ahirudin, ataupun kalau memang tidak, artinya memang diduga memang gudang solar ini ilegal gitu. Baik, berarti hari ini kepolisian akan menggeledah gudang solar ilegal yang diduga milik Ahirudin ini. Kemudian, apakah ada kabar terbaru terkait kasus ini, mungkin terkait dengan status dari Ahirudin sendiri dalam kasus penganiayaan sang anak? Iya, dalam kasus penganiayaan sang anak yang dilakukan oleh anaknya itu, hari ini Ahirudin itu dari gedung tahanan dan barang bukti Polda Sumut dimintai keterangan yang pertama kali dalam kasus penganiayaan anaknya ini. Jadi mulai hari ini dia baru menjalani pemeriksaan soal dugaan penganiayaan itu, penganiayaan. Tapi Baik, memang statusnya untuk di pidana umumnya, polisi belum menentukan statusnya seperti apa, tersangka atau apa. Mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut terkait status di pidana umumnya, gitu. baik, terima kasih Freddy atas informasinya. Kami akan terus menanti informasi lanjutan terkait dengan gudang solar ilegal yang diduga milik Ahirudin yang hari ini kabarnya akan diperiksa begitu oleh pihak kepolisian. Terima kasih Freddy, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Saudara, warga sekitar rumah AKBP Ahirudin mengatakan perwira polisi itu memiliki gudang solar oplosan atau ilegal yang terletak tak jauh dari rumahnya. Saat dikunjungi oleh tim kami, gudang solar itu tampak ditutupi gerbang tinggi yang terbuat dari seng. Terlihat terdapat truk berwarna putih yang bannya sudah kempes, serta sejumlah mobil yang diparkir di lokasi tersebut. Tampak tak ada aktivitas manusia di sekitar bangunan yang diduga digunakan sebagai gudang solar itu. Terlihat jajaran drum-drum dan 2 tangki berukuran besar, serta sejumlah tandon penampungan. Seorang warga membenarkan gudang solar ilegal itu adalah milik Ahirudin. Diduga gudang solar oplosan ini menjadi salah satu sumber kekayaan Ahirudin yang belakangan disorot. Kekayaan Ahirudin mendadak disorot pasca kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak mencuat ke publik. Ia ternyata sering memamerkan Harley Davidson di media sosialnya. Padahal jika dilihat di LHKPN, harta yang dilaporkan hanya senilai 467 juta rupiah. Fakta-fakta baru Pak. Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam, kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan, ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya, tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi, pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak, Ya, rekaman CCTV-nya masih ditemukan Pak? ya.
Tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji secara laboratorium forensik. Rekan-rekan, sebagaimana yang kita proses saat ini, dan rekan-rekan sudah mengetahui secara viral bahwa dalam peristiwa itu ada beberapa orang yang terlibat, dan kita akan dalami untuk menentukan peran daripada masing-masing orang yang ada di dalam video viral tersebut. Dan secepatnya dari hasil pendalaman kami ini yang akan secara intensif dan menyeluruh akan kita sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan jurnalis. Pak, tadi ada penggeledahan itu Pak terkait ada dugaan harta yang tidak wajar atau ada nggak di tempat itu? Ya, rekan-rekan, saat ini kami dari Polda Sumut, ya, penyidik secara umum gabungan, kita fokus kepada penyidikan tindak. Sosok AKBP Akhiruddin Hasibuan kini menjadi sorotan setelah melakukan pembiaran saat putranya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan. Buntut dari hal tersebut, jabatan AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung Adiono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti membiarkan sang anak yang bernama Aditya Hasibuan 19 tahun menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kini ia ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan. Setelah kasus ini viral, kekayaan AKBP Akhiruddin Hasibuan pun ikut menjadi sorotan. Ia disebut sering pamer motor gede di media sosial serta beberapa kendaraan mewah yang ternyata tak dilaporkan dalam LHKPN. Akhiruddin juga disebut memiliki kos-kosan mewah lebih dari 15 pintu. Ia disebut pernah memamerkan kos-kosan bertingkat tersebut. Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan sil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut.
apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. AKBP Akhiruddin Hasibuan ternyata sempat membuat skenario agar dirinya dan sang anak Aditya Hasibuan terbebas dari jeratan hukum atas kasus penganiayaan Ken Admiral. AKBP Akhiruddin Hasibuan mengatur seolah dirinya menyalahkan sang anak yang memukuli Ken Admiral ketika berada di rumah korban. Padahal saat penganiayaan, AKBP Akhiruddin membiarkan, bahkan sama sekali tak melerai korban dan pelaku. Selesai dianiaya, Ken Admiral ternyata diminta untuk langsung masuk ke rumah pelaku. Di situ rekan Akhiruddin diminta untuk mendokumentasikan saat anggota Polda Sumut tersebut memarahi anaknya di hadapan korban. Seolah-olah Akhiruddin menasehati sang anak yang melakukan penganiayaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Elvi, ibu dari Ken Admiral, korban penganiayaan Aditya Hasibuan. Selesai penganiayaan, Ken tak diperbolehkan pulang oleh Akhiruddin. Ia diminta untuk makan nasi goreng bersama teman-temannya. Saat itulah AKBP Akhiruddin menganggap kasus penganiayaan tersebut tak berlanjut. Selain itu, Ken juga diberi uang senilai 1 juta rupiah untuk berobat. Namun Ken terus menyembunyikan kasus itu bahkan setelah selesai berobat. Ken mengaku sempat ketakutan dengan jabatan tinggi yang dimiliki oleh ayah Aditya Hasibuan. Namun Ken berhasil melawan rasa takut dan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Enggak ada lah, damai biarlah prosesnya hukum aja yang berjalan. Enggak usah misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi nggak Bu sebelumnya Bu? Enggak ada. Tidak ada. Makanan dari orang tua sendiri Bu ada nggak? Tidak ada. Saya terus terang dari orang tua pelaku. Tidak ada. Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang Luar biasa. luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhiruddin datang ke rumah kami Pak, tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhiruddin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhiruddin jangan marah-marah entah di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya dia tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhiruddin bilangnya Saya bilang gini. Saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhiruddin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Akhiruddin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontolin gitu. Jadi di situ langsung jadi panas Pak. Akhirnya ributlah di situ. Suami saya pergi, Pak Akhiruddin akhirnya balik. Sesudah itu Pak, ya sudah kami berharap dari Polrestabes lah. Memang di Polrestabes mungkin kan lama ya Pak ya. Sampai akhirnya kami bermohon melapor ke Polda. Terus terang Pak, di Polda hanya sekitar 15 hari Pak. Alhamdulillah dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke Materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa Pak, bantuinnya.
Musuh sama Pak Adi luar biasa. Perwira Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan sempat meminta kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan berakhir damai. Permintaan itu disampaikan langsung oleh AKBP Akhirudin Hasibuan pada korban Ken Admiral setelah terjadinya penganiayaan pada 22 Desember 2022 lalu. Hal itu diungkap oleh Ibu Ken Admiral Elvi Indri Putri berdasarkan kesaksian dari sang anak. Elvi bercerita, pasca penganiayaan, AKBP Akhirudin menyuruh Ken masuk ke dalam rumahnya. Meski begitu, tetap ditodongkan senjata dari jarak beberapa meter. Kemudian Akhirudin menyuruh seseorang untuk membuat video seolah dirinya sedang menasehati Aditya Hasibuan dan Ken Admiral. Elvi mengaku heran, sebab hal tersebut justru berbanding terbalik dengan tindakan yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. AKBP Akhirudin malah membiarkan Aditya menganiaya Ken Admiral hingga babak belur. Akhirudin kemudian membelikan nasi goreng untuk Ken dan teman-temannya. Saat itu Akhirudin meminta kasus ini untuk damai. Elvi mengatakan Akhirudin kemudian memberikan uang senilai 1 juta rupiah untuk keperluan berobat. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP Saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama Saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor Saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap Saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Seperti diketahui, saudara, bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan disebut diduga memiliki gudang solar oplosan. Terkait hal itu, Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan akan berkoordinasi dengan Ditreskrim Sus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat penyimpanan dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Akhirudin Hasibuan. Ia menjelaskan setiap informasi yang didapat akan di-cross-check, lalu ditindaklanjuti jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebelumnya, saudara, warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia mengaku resah dengan adanya gudang yang diduga tempat penyimpanan dan pengoplosan BBM solar di pemukiman. Gudang yang diduga ilegal itu diduga kuat milik AKBP Akhirudin Hasibuan, pejabat Dit Narkoba Polda Sumut yang kini dicopot karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan menyiksa mahasiswa bernama Ken Admiral. Pantauan di lokasi, saudara, gudang ini berjarak kurang lebih 300 meter ke kiri dan berjarak hanya beberapa rumah dari rumah Akhirudin. Terlihat gudang tersebut dipagari menggunakan seng bekas. Aroma solar
menyengat dari luar gudang hingga ke rumah warga. Sementara di dalam gedung tersebut terdapat 2 tangki besi berwarna biru putih yang diduga berisikan solar ilegal. Dari tangki ini terlihat selang yang diduga untuk mengoplos solar dari tangki berbahan plastik yang ada di dekatnya. Seorang warga sekitar mengatakan gudang ini kerap keluar masuk kendaraan bak terbuka membawa tangki yang diduga berisi solar. Rumah AKBP Akhirudin Hasibuan digeledah oleh penyidik Polda Sumatera Utara buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Penggeledahan itu dilakukan pada Rabu 26 April 2023. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik di Treskrimum dan Propam Polda Sumatera Utara. Hadi menambahkan penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan untuk mendalami kasus penganiayaan Aditya Hasibuan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari senjata api yang disebut ditodongkan ke korban penganiayaan Aditya Hasibuan, yakni Ken Admiral. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Diketahui anak AKBP Akhirudin melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada Desember 2022 lalu. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Korban juga telah melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian. Saat penganiayaan dilakukan, AKBP Akhirudin berada di lokasi kejadian, namun tak melerai, justru melakukan pembiaran. Bahkan disebutkan Akhirudin meminta seseorang untuk menodongkan senjata api ke arah korban. Atas kasus penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba dan ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pasca kasus ini mencuat ke publik, harta kekayaan Akhirudin juga menjadi sorotan. Hal ini karena Akhirudin sering memamerkan kekayaan seperti motor gede dan Rubicon di media sosial. Padahal dalam LHKPN tertulis harta kekayaannya hanya senilai 467 juta rupiah. Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Akhirudin yang berada di Jalan Guru Sinumbak, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia pada Rabu 26 April 2023. Rumah tersebut tampak sangat besar dan mewah dengan cat berwarna kuning. Rumah mewah itu ditutup pagar yang tinggi. Tampak sejumlah petugas berada di rumah tersebut. Para penyidik yang melakukan penggeledahan terlihat mengenakan pakaian berwarna putih. Setelah masuk ke dalam rumah, terdapat pagar tinggi lagi yang memisahkan antara rumah bagian depan dengan rumah bagian belakang. Terlihat rumah tersebut memiliki halaman yang cukup luas dengan rumput hijau subur yang menghiasi. Saat malam, rumah mewah itu tampak sangat indah dengan lampu-lampu kuning yang menyala. Rumah itu diketahui ditinggali oleh keluarga AKBP Akhirudin beserta sang istri. Diketahui penyidik kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut untuk mencari senjata api yang digunakan oleh Akhirudin untuk mengancam korban penganiayaan sang anak. Sebelumnya diberitakan Akhirudin berada di lokasi kejadian saat anaknya, Aditya Hasibuan, melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Bukannya melerai, Akhirudin justru hanya melihat, bahkan seakan memberi semangat. Tak hanya itu, Akhirudin disebut meminta seseorang untuk menodongkan senjata ke arah korban. Atas aksi tersebut, Aditya Hasibuan telah menjadi tersangka, sedangkan Akhirudin dicopot dari jabatannya dan ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penggeledahan rumah Akhirudin pada Rabu 26 April 2023 kemarin, kepolisian menemukan hal yang janggal.
Diketahui penggeledahan itu dilakukan untuk mencari senjata yang ditodongkan oleh Akhirudin. Selain itu juga untuk mencari barang bukti lain untuk melengkapi berkas perkara. Dirkrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan tak menemukan rekaman atau jejak CCTV di rumah tersebut. Sumaryono mengatakan hanya menemukan receiver atau decoder CCTV saja. Kemudian menurut keterangan dari orang yang berada di dalam rumah, decoder CCTV tersebut sudah lama mati. Akibatnya tidak bisa menyimpan rekaman penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Diketahui aksi penganiayaan itu dilakukan di depan rumah yang digeledah tersebut. Atas kejanggalan itu, Sumaryono mengatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut serta akan melakukan uji laboratorium forensik. Fakta-fakta baru, Pak. Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam, kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan. Ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya, tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak. Ya. Rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak? Ya, tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH, dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV, tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji. Ditkrimum Polda Sumatera Utara menggeledah rumah AKBP Akhirudin Hasibuan, pejabat Dit Narkoba Polda Sumut yang kini ditahan karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Dari penggeledahan di rumah ex petinggi Polda Sumut ini di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, polisi hanya menemukan kotak senjata airsoft gun. Sementara airsoft gun-nya tak ditemukan atau tidak ada di dalam kotak tersebut. Polisi juga menemukan senjata laras panjang berwarna kuning, diduga mainan, beserta peluru diduga berbahan plastik berwarna-warni. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono mengatakan meski demikian, pihaknya tetap mencari di mana airsoft gun itu berada. Tampak kotak airsoft gun tersebut berwarna hitam, bertuliskan airsoft gun spring. Kotak ini diperkirakan sepanjang 1 meter dengan gambar senjata berwarna hitam pekat mirip senjata api laras panjang. Sumaryono menjelaskan pencarian senjata api ini berawal dari keterangan korban yakni Ken Admiral yang mengaku jika dirinya ditodong menggunakan senjata api laras panjang. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi telah menyatakan Aditya Hasibuan sebagai tersangka dan ditahan.
Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kini ia ditempatkan di sel khusus di Bid Propam Polda Sumut. Kepolisian diketahui melakukan penggeledahan rumah AKBP Akhirudin pada Rabu 26 April 2023. Rumah tersebut sekaligus lokasi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak Akhirudin, yakni Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Rumah itu berada di Jalan Karya Dalam, Kota Medan. Suasana rumah tersebut saat digeledah tampak sangat sepi, seperti tak berpenghuni. Dari pengamatan tak ada satupun kendaraan mewah yang berada di rumah tersebut. Rumah mewah itu ditutupi oleh pagar besi dari ujung sebelah hingga sebelah kanan. Dari penggeledahan itu, kepolisian hanya membawa kotak airsoft gun berwarna hitam. Sementara senjata yang diduga ditodongkan tak ditemukan di dalam rumah tersebut. Rekan-rekan, sebagaimana yang kita proses saat ini, dan rekan-rekan sudah mengetahui secara viral bahwa dalam peristiwa itu ada beberapa orang yang terlibat, dan kita akan dalami untuk menentukan peran daripada masing-masing orang yang ada di dalam video viral tersebut. Dan secepatnya dari hasil pendalaman kami ini yang akan secara intensif dan menyeluruh akan kita sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan jurnalis. Pak, tadi ada penggeledahan itu Pak terkait ada dugaan harta yang tidak wajar atau ada nggak di tempat itu? Ya, rekan-rekan, saat ini kami dari Polda Sumut, ya, penyidik secara umum gabungan, kita fokus kepada penyidikan tindak pidana yang berlaku saat ini, yaitu 351 dan indikasi 170 KUH pidana. Ya. Pak, untuk ada kemungkinan AKBP AHD kapan diperiksa untuk di Timum atau bagaimana? Ya, untuk AKBP AH saat ini diamankan oleh Bid Propam dan dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemungkinan 1-2 hari ini akan kita periksa bersama dengan bekerjasama dengan Karo SDM Polda Sumut secara pendalaman psikologi. Ada kemungkinan tersangka lain, Pak? Kita nanti akan tentukan setelah kita lakukan pendalaman pemeriksaan secara intensif, ya, dari saksi-saksi maupun pelapor dan terlapor. Pak, berapa fakta-fakta baru, Pak? Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bid Propam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan, ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya. Tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor
dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak, Ya. rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak? Ya, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan oleh sang anak viral di media sosial. Ia menjadi sorotan lantaran membiarkan sang anak melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu. Kasus ini kemudian berbuntut panjang hingga harta Akhirudin yang turut dipersoalkan. Kepolisian telah menggeledah rumah Akhirudin untuk mencari senjata yang ditodongkan ke korban. Selain itu, juga untuk mencari kebenaran mengenai Harley Davidson dan Rubicon yang disebut sering dipamerkan oleh Akhirudin. Warga sekitar rumah Akhirudin menyebut ia memiliki gudang solar oplosan atau ilegal. Gudang solar yang diduga milik Akhirudin itu berada tak jauh dari kediamannya. Jaraknya hanya beberapa meter dari rumah perwira polisi ini, yakni di Jalan Karya Dalam, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Tampak gudang itu ditutup rapat menggunakan gerbang yang terbuat dari seng. Seorang warga juga mengatakan gudang solar tersebut sudah lama beroperasi dan sering melihat kendaraan keluar masuk dari bangunan tersebut. Warga lain bernama Supriyadi mengaku merasa khawatir dengan keberadaan gudang solar itu. Supriyadi menyebut dirinya kerap mencium aroma solar yang menyengat hingga mengganggu aktivitas warga. Ia juga merasa takut jika gudang itu terbakar sewaktu-waktu. Baik sih, Bang. Udah berapa lama dia tinggal di sini, Bang? Kan saya baru catering sini, Bang, baru 1 tahun. Selama 1 tahun saya tahu. Bang, selama menjabat gudang itu memang udah ada, Bang? Gudang itu, Bang. Itu gudang milik Pak Akhirudin ya, Bang? Lahan siapa itu, Bang? Gudang siapa itu, Bang? Paket. Paket. Itu lahan siapa tuh gudangnya? Kurang tahu saya, Bang. Soalnya saya baru juga kan, Bang, catering ini. Bang, infonya Pak Akhirudin ini pernah sering cekcok sama tetangga, Bang. Kurang tahu juga, Bang. Soal kebenaran gudang solar ilegal yang diduga milik Akhirudin tersebut langsung ditanyakan ke Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia bernama Teguh. Namun, Teguh justru terkesan menutup-nutupi soal hal tersebut. Saat diwawancari soal kepemilikan diduga gudang solar oplosan, Teguh langsung mengelak dan menyalakan sepeda motornya. Bahkan ia buang badan karena meminta awak media untuk mewawancarai kepala lingkungan sekitar. Teguh tampak tancap gas sembari menunjukkan raut wajah tak senang. Sementara Kepala Lingkungan 10 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, bernama Muhammad Ridwan mengaku tidak mengetahui soal gudang diduga solar oplosan karena ia baru saja menjabat. Sebelumnya, warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, bernama Supriyadi, mengaku resah dengan adanya gudang yang diduga merupakan tempat penyimpanan serta pengoplosan BBM solar di pemukiman. Ia mengaku merasa khawatir jika gudang itu terbakar dan merembet ke rumah warga. Terlebih, gudang tersebut diduga tidak memiliki izin.
Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah, tolong Pak Lurah. Siap. Udah sama Kevin aja. Pak Lurah lebih tinggi. Warganya Pak Lurah. Apa ikut ya Pak? Tarik. Tarik. Udah bang, pakai baju. Baik, saudara, terkait gudang solar ilegal yang diduga milik Akhirudin, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan. Sudah ada Freddy di sana. Selamat siang, Freddy. Ya, halo, selamat siang Ratu. Baik, Freddy, bisa disampaikan tentang gudang solar ilegal yang diduga milik Akhirudin. Ini seperti apa kebenarannya, Freddy? Ya, baik Ratu. Jadi memang gudang solar yang diduga ilegal dan diduga milik AKBP Hairudin ini hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari kediamannya. Jadi warga, gudang itu merupakan gudang ilegal dan diduga juga tempat pengoplosan solar subsidi ilegal yang sudah bertahun-tahun beroperasi. Tapi warga pun tidak bisa menjamin bahwa itu merupakan Hairudin, akan tetapi mereka menyatakan bahwa
Ahirudin itu sering di situ, makanya mereka juga merasa yakin kalau itu sebenarnya adalah milik Ahirudin, meskipun ada yang mengatakan bahwa gudang itu milik Ahirudin tapi pengelolanya berbeda. Akan tetapi hari ini Polda Sumut berencana akan menggeledah gudang tersebut setelah semalam itu menggeledah kediaman dari AKBP Ahirudin. Jadi diketahui AKBP Ahirudin ini merupakan perwira menengah di Polda Sumut yang baru-baru ini viral karena anaknya itu menganiaya seorang mahasiswa, dan saat kejadian itu AKBP Ahirudin berada di lokasi tapi dia membiarkan begitu. Makanya dia dikurung juga di penempatan khusus oleh Bid Propam Polda Sumut atas kejadian ini yang dilakukan oleh anaknya. Jadi anaknya sendiri sudah ditahan sejak beberapa hari yang lalu bersama dengan Ahirudin. Jadi semalam juga polisi saat penggeledahan kediamannya itu menemukan kotak airsoft gun dan juga sebuah pistol mainan beserta peluru yang diduga plastik. Jadi memang penggeledahan itu untuk mencari barang bukti senjata laras panjang yang disebut-sebut oleh korban, karena korban saat itu Baik, halo, bukti itu. Freddy. Ya. Halo. Baik, Freddy, terkait dengan penggeledahan tersebut yang disampaikan bahwa kepolisian hanya menemukan kotak airsoft gun saja. Ini seperti apa kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian? Apakah masih akan tetap mencari senjata yang disebut ditodongkan kepada korban penganiayaan Aditya Hasibuan? Iya, meskipun hanya menemukan kotak airsoft gun-nya saja, tapi airsoft gun-nya tidak ada, polisi masih terus mencari bukti tersebut. Karena memang berdasarkan pengakuannya itu ditodong menggunakan senjata api laras panjang. Meskipun yang ditemukan adalah kotak dan sebuah senjata mainan, tapi polisi masih terus mengusut dugaan-dugaan bahwa memang korban diancam menggunakan senjata api begitu. Ratu. Baik, kemudian Freddy, ini terkait dengan kebenaran soal gudang oplosan, begitu gudang BBM oplosan, solar oplosan. Bukan sudah ada keterangan dari pihak kepolisian terkait hal ini? Jadi memang gudang oplosan itu kemarin kami temukan berdasarkan keterangan warga, dan hari ini Polda Sumut berencana akan menggeledah gudang yang diduga ilegal itu, dan prosesnya masih akan berlangsung, nanti mungkin sekitar 1 jam lagi akan dilakukan penggeledahan begitu Rasul, untuk membuktikan atau mencari bukti bahwa gudang ini memang milik dari Ahirudin, ataupun kalau memang tidak, artinya memang diduga memang gudang solar ini ilegal begitu. Baik, berarti hari ini kepolisian akan menggeledah gudang solar ilegal yang diduga milik Ahirudin ini. Kemudian apakah ada kabar terbaru terkait kasus ini, mungkin terkait dengan status dari Ahirudin sendiri dalam kasus penganiayaan sang anak? Iya, dalam kasus penganiayaan sang anak yang dilakukan oleh anaknya itu, hari ini Ahirudin itu dari gedung tahanan dan barang bukti Polda Sumut dimintai keterangan yang pertama kali dalam kasus penganiayaan anaknya ini. Jadi mulai hari ini dia baru menjalani pemeriksaan soal dugaan penganiayaan itu, penganiayaan. Tapi Baik, memang statusnya untuk di pidana umumnya, polisi belum menentukan statusnya seperti apa, tersangka atau apa. Mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut terkait status di pidana umumnya, gitu. baik, terima kasih Freddy atas informasinya. Kami akan terus menanti informasi lanjutan terkait dengan gudang solar ilegal yang diduga milik Ahirudin yang hari ini kabarnya akan diperiksa begitu oleh pihak kepolisian. Terima kasih Freddy, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Saudara, warga sekitar rumah AKBP Ahirudin mengatakan perwira polisi itu memiliki gudang solar oplosan atau ilegal yang terletak tak jauh dari rumahnya. Saat dikunjungi oleh tim kami, gudang solar itu tampak ditutupi gerbang tinggi yang terbuat dari seng.
Terlihat terdapat truk berwarna putih yang bannya sudah kempes, serta sejumlah mobil yang diparkir di lokasi tersebut. Tampak tak ada aktivitas manusia di sekitar bangunan yang diduga digunakan sebagai gudang solar itu. Terlihat jajaran drum-drum dan 2 tangki berukuran besar, serta sejumlah tandon penampungan. Seorang warga membenarkan gudang solar ilegal itu adalah milik Akhirudin. Diduga gudang solar oplosan ini menjadi salah satu sumber kekayaan Akhirudin yang belakangan disorot. Kekayaan Akhirudin mendadak disorot pasca kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak mencuat ke publik. Ia ternyata sering memamerkan Harley Davidson di media sosialnya. Padahal jika dilihat di LHKPN, harta yang dilaporkan hanya senilai 467 juta rupiah. Fakta-fakta baru, Pak. Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam, kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan, ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya, tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak. Ya. Rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak? Ya, tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV, tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji secara laboratorium forensik. Rekan-rekan, sebagaimana yang kita proses saat ini, dan rekan-rekan sudah mengetahui secara viral bahwa dalam peristiwa itu ada beberapa orang yang terlibat, dan kita akan dalami untuk menentukan peran daripada masing-masing orang yang ada di dalam video viral tersebut. Dan secepatnya dari hasil pendalaman kami ini yang akan secara intensif dan menyeluruh akan kita sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan jurnalis. Pak, tadi ada penggeledahan itu Pak terkait ada dugaan harta yang tidak wajar atau ada nggak di tempat itu? Ya, rekan-rekan, saat ini kami dari Polda Sumut, ya, penyidik secara umum gabungan, kita fokus kepada penyidikan tindak. Sosok AKBP Akhirudin Hasibuan kini menjadi sorotan setelah melakukan pembiaran saat putranya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan. Buntut dari hal tersebut, jabatan AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung Adiono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, AKBP Akhirudin Hasibuan terbukti membiarkan sang anak yang bernama Aditya Hasibuan 19 tahun menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kini ia ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan. Setelah kasus ini viral, kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan pun ikut menjadi sorotan. Ia disebut sering pamer motor gede di media sosial serta beberapa kendaraan mewah yang ternyata tak dilaporkan dalam LHKPN. Akhirudin juga disebut memiliki kos-kosan mewah lebih dari 15 pintu. Ia disebut pernah memamerkan kos-kosan bertingkat tersebut.
Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP Saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama Saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor Saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap Saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. AKBP Akhiruddin Hasibuan ternyata sempat membuat skenario agar dirinya dan sang anak Aditya Hasibuan terbebas dari jeratan hukum atas kasus penganiayaan Ken Admiral. AKBP Akhiruddin Hasibuan mengatur seolah dirinya menyalahkan sang anak yang memukuli Ken Admiral ketika berada di rumah korban. Padahal saat penganiayaan, AKBP Akhiruddin membiarkan, bahkan sama sekali tak melerai korban dan pelaku. Selesai dianiaya, Ken Admiral ternyata diminta untuk langsung masuk ke rumah pelaku. Di situ rekan Akhiruddin diminta untuk mendokumentasikan saat anggota Polda Sumut tersebut memarahi anaknya di hadapan korban. Seolah-olah Akhiruddin menasehati sang anak yang melakukan penganiayaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Elvi, ibu dari Ken Admiral, korban penganiayaan Aditya Hasibuan. Seusai penganiayaan, Ken tak diperbolehkan pulang oleh Akhiruddin. Ia diminta untuk makan nasi goreng bersama teman-temannya. Saat itulah AKBP Akhiruddin menganggap kasus penganiayaan tersebut tak berlanjut. Selain itu, Ken juga diberi uang senilai 1 juta rupiah untuk berobat. Namun Ken terus menyembunyikan kasus itu bahkan setelah selesai berobat. Ken mengaku sempat ketakutan dengan jabatan tinggi yang dimiliki oleh ayah Aditya Hasibuan. Namun Ken berhasil melawan rasa takut dan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak usah misalnya mau ada perdamaian mau apa, enggak lah Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Tidak. Enggak ada. Tidak ada ya? Makanan dari orang tua sendiri Bu adalah Tidak. Saya terus terang, saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang Luar biasa. luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhiruddin datang ke rumah kami tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhiruddin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada
nggak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Firudin jangan marah-marah kan Pak di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya dia tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Firudin bilangnya, Saya bilang gini, saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah, baru Pak Firudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Firudin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontolin gitu. Jadi di situ langsung jadi panas Pak. Akhirnya ributlah di situ. Suami saya pergi, Pak Firudin akhirnya balik. Sesudah itu Pak, ya sudah kami berharap dari Polrestabes lah. Memang di Polrestabes mungkin kan lama ya Pak ya. Sampai akhirnya kami bermohon melapor ke Polda. Terus terang Pak, di Polda hanya sekitar 15 hari Pak. Alhamdulillah lah Pak, ini luar biasa loh Pak. Karena Bapak lihat sendiri videonya kan Pak, kayak mana lagi pijaknya anak saya. Kalau lah itu anjing Pak gigit kita. Sudah ampun Pak, ditolong loh Pak. Dari Pak Firudin nyemangatin anaknya Pak. Untuk anak saya nggak meninggal Pak. Berapa lama ibu dirawat? Dia Ibu dirawat habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini Bu. Habis jahit besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa Pak bantuinnya. Termasuk sama Pak Adi luar biasa. Perwira Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan sempat meminta kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan berakhir damai. Permintaan itu disampaikan langsung oleh AKBP Akhirudin Hasibuan pada korban Ken Admiral setelah terjadinya penganiayaan pada 22 Desember 2022 lalu. Hal itu diungkap oleh Ibu Ken Admiral Elvi Indri Putri berdasarkan kesaksian dari sang anak. Alfi bercerita, pasca penganiayaan, AKBP Akhirudin menyuruhkan masuk ke dalam rumahnya. Meski begitu, tetap ditodongkan senjata dari jarak beberapa meter. Kemudian Akhirudin menyuruh seseorang untuk membuat video seolah dirinya sedang menasehati Aditya Hasibuan dan Ken Admiral. Elvi mengaku heran, sebab hal tersebut justru berbanding terbalik dengan tindakan yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. AKBP Akhirudin malah membiarkan Aditya menganiaya Ken Admiral hingga babak belur. Akhirudin kemudian membelikan nasi goreng untuk Ken dan teman-temannya. Saat itu Akhirudin meminta kasus ini untuk damai. Elvi mengatakan Akhirudin kemudian memberikan uang senilai 1 juta rupiah untuk keperluan berobat. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895 garing 12 2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP Saudara Ken Admiral ini
kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903 garing 12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895 karena ini adalah 351 pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Seperti diketahui, saudara, bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan diduga memiliki gudang solar oplosan. Terkait hal itu, Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan akan berkoordinasi dengan Ditreskrim Sus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat penyimpanan dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Akhirudin Hasibuan. Ia menjelaskan setiap informasi yang didapat akan di-cross-check, lalu ditindaklanjuti jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebelumnya, saudara, warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia mengaku resah dengan adanya gudang yang diduga tempat penyimpanan dan pengoplosan BBM solar di pemukiman. Gudang yang diduga ilegal itu diduga kuat milik AKBP Akhirudin Hasibuan, pejabat Dit Narkoba Polda Sumut yang kini dicopot karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan menyiksa mahasiswa bernama Ken Admiral. Pantauan di lokasi, saudara, gudang ini berjarak kurang lebih 300 meter ke kiri dan berjarak hanya beberapa rumah dari rumah Akhirudin. Terlihat gudang tersebut dipagari menggunakan seng bekas. Aroma solar menyengat dari luar gudang hingga ke rumah warga. Sementara di dalam gedung tersebut terdapat 2 tangki besi berwarna biru putih yang diduga berisikan solar ilegal. Dari tangki ini terlihat selang yang diduga untuk mengoplos solar dari tangki berbahan plastik yang ada di dekatnya. Seorang warga sekitar mengatakan gudang ini kerap keluar masuk kendaraan bak terbuka membawa tangki yang diduga berisi solar. Rumah AKBP Akhirudin Hasibuan digeledah oleh penyidik Polda Sumatera Utara buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Penggeledahan itu dilakukan pada Rabu 26 April 2023. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, menyebut penggeledahan dilakukan penyidik Ditreskrimum dan Propam Polda Sumatera Utara. Hadi menambahkan penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan untuk mendalami kasus penganiayaan Aditya Hasibuan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari senjata api yang disebut ditodongkan ke korban penganiayaan Aditya Hasibuan, yakni Ken Admiral. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Diketahui anak AKBP Akhirudin melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada Desember 2022 lalu. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Korban juga telah melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian. Saat penganiayaan dilakukan, AKBP Akhirudin berada di lokasi kejadian, namun tak melerai, justru melakukan pembiaran. Bahkan disebutkan Akhirudin meminta seseorang untuk menodongkan senjata api ke arah korban. Atas kasus penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba dan ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pasca kasus ini mencuat ke publik, harta kekayaan Akhirudin juga menjadi sorotan. Hal ini karena Akhirudin sering memamerkan kekayaan seperti motor gede dan Rubicon di media sosial. Padahal dalam LHKPN tertulis harta kekayaannya hanya senilai 467 juta rupiah. Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Akhirudin yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia pada Rabu 26 April 2023. Rumah tersebut tampak sangat besar dan mewah dengan cat berwarna kuning. Rumah mewah itu ditutup pagar yang tinggi. Tampak sejumlah petugas berada di rumah tersebut. Para penyidik yang melakukan penggeledahan terlihat mengenakan pakaian berwarna putih. Setelah masuk ke dalam rumah, terdapat pagar tinggi lagi yang memisahkan antara rumah bagian depan dengan rumah bagian belakang. Terlihat rumah tersebut memiliki halaman yang cukup luas dengan rumput hijau subur yang menghiasi. Saat malam, rumah mewah itu tampak sangat indah dengan lampu-lampu kuning yang menyala. Rumah itu diketahui ditinggali oleh keluarga AKBP Akhirudin beserta sang istri. Diketahui penyidik kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut untuk mencari senjata api yang digunakan oleh Akhirudin untuk mengancam korban penganiayaan sang anak. Sebelumnya diberitakan Akhirudin berada di lokasi kejadian saat anaknya, Aditya Hasibuan, melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Bukannya melerai, Akhirudin justru hanya melihat, bahkan seakan memberi semangat. Tak hanya itu, Akhirudin disebut meminta seseorang untuk menodongkan senjata ke arah korban. Atas aksi tersebut, Aditya Hasibuan telah menjadi tersangka, sedangkan Akhirudin dicopot dari jabatannya dan ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penggeledahan rumah Akhirudin pada Rabu 26 April 2023 kemarin, kepolisian menemukan hal yang janggal. Diketahui penggeledahan itu dilakukan untuk mencari senjata yang ditodongkan oleh Akhirudin. Selain itu juga untuk mencari barang bukti lain untuk melengkapi berkas perkara. Dirkrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan tak menemukan rekaman atau jejak CCTV di rumah tersebut. Sumaryono mengatakan hanya menemukan receiver atau decoder CCTV saja. Kemudian menurut keterangan dari orang yang berada di dalam rumah, decoder CCTV tersebut sudah lama mati. Akibatnya tidak bisa menyimpan rekaman penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Diketahui aksi penganiayaan itu dilakukan di depan rumah yang digeledah tersebut. Atas kejanggalan itu, Sumaryono mengatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut serta akan melakukan uji laboratorium forensik. Fakta-fakta baru, Pak. Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam, kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan. Ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya, tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor.
dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak, Ya, rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak? ya. Tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji. Ditkrimum Polda Sumatera Utara menggeledah rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan, pejabat Dit Narkoba Polda Sumut yang kini ditahan karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Dari penggeledahan di rumah eks petinggi Polda Sumut ini, di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, polisi hanya menemukan kotak senjata airsoft gun. Sementara airsoft gun-nya tak ditemukan atau tidak ada di dalam kotak tersebut. Polisi juga menemukan senjata laras panjang berwarna kuning, diduga mainan, beserta peluru diduga berbahan plastik berwarna-warni. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono mengatakan meski demikian, pihaknya tetap mencari di mana airsoft gun itu berada. Tampak kotak airsoft gun tersebut berwarna hitam, bertuliskan Airsoft Gun Spring. Kotak ini diperkirakan sepanjang 1 meter dengan gambar senjata berwarna hitam pekat mirip senjata api laras panjang. Sumaryono menjelaskan pencarian senjata api ini berawal dari keterangan korban yakni Ken Admiral yang mengaku jika dirinya ditodong menggunakan senjata api laras panjang. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi telah menyatakan Aditya Hasibuan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kini ia ditempatkan di sel khusus di Bid Propam Polda Sumut. Kepolisian diketahui melakukan penggeledahan rumah AKBP Akhiruddin pada Rabu 26 April 2023. Rumah tersebut sekaligus lokasi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak Akhiruddin, yakni Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Rumah itu berada di Jalan Karya Dalam, Kota Medan. Suasana rumah tersebut saat digeledah tampak sangat sepi, seperti tak berpenghuni. Dari pengamatan tak ada satupun kendaraan mewah yang berada di rumah tersebut. Rumah mewah itu ditutupi oleh pagar besi dari ujung sebelah hingga sebelah kanan. Dari penggeledahan itu, kepolisian hanya membawa kotak airsoft gun berwarna hitam. Sementara senjata yang diduga ditodongkan tak ditemukan di dalam rumah tersebut.
Rekan-rekan, sebagaimana yang kita proses saat ini dan rekan-rekan sudah mengetahui secara viral bahwa dalam peristiwa itu ada beberapa orang yang terlibat dan kita akan dalami untuk menentukan peran daripada masing-masing orang yang ada di dalam video viral tersebut. Dan secepatnya dari hasil pendalaman kami ini yang akan secara intensif dan menyeluruh akan kita sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan jurnalis. Pak, tadi ada penggeledahan itu Pak terkait ada dugaan harta yang tidak wajar atau ada nggak di tempat itu? Ya, rekan-rekan, saat ini kami dari Polda Sumut, ya, penyidik secara umum gabungan, kita fokus kepada penyidikan tindak pidana yang berlaku saat ini, yaitu 351 dan indikasi 170 KUH pidana. Ya. Pak, untuk ada kemungkinan AKBP AHD kapan diperiksa untuk di Ditkrimum atau bagaimana? Ya, untuk AKBP saat ini diamankan oleh Bid Propam dan dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemungkinan 1-2 hari ini akan kita periksa bekerjasama dengan Karo SDM Polda Sumut secara pendalaman psikologi. Ada kemungkinan tersangka lain, Pak? Kita nanti akan tentukan setelah kita lakukan pendalaman pemeriksaan secara intensif ya dari saksi-saksi maupun pelapor dan terlapor. Pak, berapa fakta-fakta baru, Pak? Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan. Ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya. Tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi, pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak? Ya. Rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak? Ya. AKBP Akhirudin Hasibuan kini menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan oleh sang anak viral di media sosial. Ia menjadi sorotan lantaran membiarkan sang anak melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu. Kasus ini kemudian berbuntut panjang hingga harta Akhirudin yang turut dipersoalkan. Kepolisian telah menggeledah rumah Akhirudin untuk mencari senjata yang ditodongkan ke korban. Selain itu, juga untuk mencari kebenaran mengenai Harley Davidson dan Rubicon yang disebut sering dipamerkan oleh Akhirudin. Warga sekitar rumah Akhirudin menyebut ia memiliki gudang solar oplosan atau ilegal. Gudang solar yang diduga milik Akhirudin itu berada tak jauh dari kediamannya. Jaraknya hanya beberapa meter dari rumah perwira polisi ini, yakni di Jalan Karya Dalam, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Tampak gudang itu ditutup rapat menggunakan gerbang yang terbuat dari seng. Seorang warga juga mengatakan gudang solar tersebut sudah lama beroperasi dan sering melihat kendaraan keluar masuk dari bangunan tersebut. Warga lain bernama Supriyadi mengaku merasa khawatir dengan keberadaan gudang solar itu. Supriyadi menyebut dirinya kerap mencium aroma solar yang menyengat hingga mengganggu aktivitas warga. Ia juga merasa takut jika gudang itu terbakar sewaktu-waktu.
Baik sih bang. Udah berapa lama dia tinggal di sini, Bang? Kan saya baru catering sini bang, baru 1 tahun. Selama 1 tahun saya tahu. Bang, selama menjabat gudang itu memang udah ada, Bang? Gudang itu, Bang. Itu gudang milik Pak Akhirudin ya, Bang? Lahan siapa itu, Bang? Gudang siapa itu, Pak? Paket. Itu lahan siapa tuh gudangnya? Kurang tahu saya bang. Soalnya saya baru juga kan bang catering ini. Bang, infonya bang, infonya Pak Ahirudin ini pernah sering cekcok sama tetangga bang. Kurang tahu juga bang. Soal kebenaran gudang solar ilegal yang diduga milik Akhirudin tersebut langsung ditanyakan ke Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia bernama Teguh. Namun, Teguh justru terkesan menutup-nutupi soal hal tersebut. Saat diwawancari soal kepemilikan diduga gudang solar oplosan, Teguh langsung mengelak dan menyalakan sepeda motornya. Bahkan ia buang badan karena meminta awak media untuk mewawancarai kepala lingkungan sekitar. Teguh tampak tancap gas sembari menunjukkan raut wajah tak senang. Sementara Kepala Lingkungan 10 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, bernama Muhammad Ridwan mengaku tidak mengetahui soal gudang diduga solar oplosan karena ia baru saja menjabat. Sebelumnya, warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, bernama Supriyadi, mengaku resah dengan adanya gudang yang diduga merupakan tempat penyimpanan serta pengoplosan BBM solar di pemukiman. Ia mengaku merasa khawatir jika gudang itu terbakar dan merembet ke rumah warga. Terlebih, gudang tersebut diduga tidak memiliki izin. Izinnya Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah, tolong Pak Lurah. Siap. Udah sama catering aja. Pak Lurah lebih tinggi. Warganya Pak Lurah. Pak ikut ya, Pak. Tarik. Ini
Udah bang, pakai baju. Baik, saudara, terkait gudang solar ilegal yang diduga milik Akhirudin, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan. Sudah ada Freddy di sana. Selamat siang, Freddy. Ya, halo, selamat siang Ratu. Baik, Freddy, bisa disampaikan tentang gudang solar ilegal yang diduga milik Akhirudin. Ini seperti apa kebenarannya, Freddy? Ya, baik Ratu. Jadi memang gudang solar yang diduga ilegal dan diduga milik AKBP Hairudin ini hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari kediamannya. Jadi warga, gudang itu merupakan gudang ilegal dan diduga juga tempat pengoplosan solar subsidi ilegal yang sudah bertahun-tahun beroperasi. Tapi warga pun tidak bisa menjamin bahwa itu merupakan Airudin, akan tetapi mereka menyatakan bahwa eh, Airudin itu sering di situ, makanya mereka juga merasa yakin kalau itu sebenarnya adalah milik Airudin, meskipun ada yang mengatakan bahwa gudang itu milik Airudin tapi pengelolanya berbeda. Akan tetapi hari ini Polda Sumut berencana akan menggeledah gudang tersebut setelah semalam itu menggeledah kediaman dari AKBP Airudin. Jadi diketahui AKBP Airudin ini merupakan perwira menengah di Polda Sumut yang baru-baru ini viral karena anaknya itu nganiaya seorang mahasiswa, dan saat kejadian itu AKBP Airudin berada di lokasi tapi dia membiarkan gitu. Makanya dia dikurung juga di penempatan khusus oleh Bid Propam Polda Sumut atas kejadian ini yang dilakukan oleh anaknya. Jadi anaknya sendiri sudah ditahan sejak beberapa hari yang lalu bersama dengan Akhirudin. Jadi semalam juga polisi saat penggeledahan kediamannya itu menemukan kotak airsoft gun dan juga sebuah pistol mainan beserta peluru yang diduga plastik. Jadi memang penggeledahan itu untuk mencari barang bukti senjata laras panjang yang disebut-sebut oleh korban, karena korban saat itu Baik, halo, bukti itu. Freddy. Ya, halo. Baik, Freddy, terkait dengan penggeledahan tersebut yang disampaikan bahwa kepolisian hanya menemukan kotak airsoft gun saja. Ini seperti apa kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian? Apakah masih akan tetap mencari senjata yang disebut ditodongkan kepada korban penganiayaan Aditya Hasibuan? Iya, meskipun hanya menemukan kotak airsoft gun-nya saja, tapi airsoft gun-nya tidak ada, polisi masih terus mencari bukti tersebut. Karena memang berdasarkan pengakuannya itu ditodong menggunakan senjata api laras panjang. Meskipun yang ditemukan adalah kotak dan sebuah senjata mainan, tapi polisi masih terus mengusut dugaan-dugaan bahwa memang korban diancam menggunakan senjata api begitu. Ratu. Baik, kemudian Freddy, ini terkait dengan kebenaran soal gudang oplosan, begitu gudang BBM oplosan, solar oplosan. Bukan sudah ada keterangan dari pihak kepolisian terkait hal ini? Ya, jadi memang gudang oplosan itu kemarin kami temukan berdasarkan keterangan warga, dan hari ini Polda Sumut berencana akan menggeledah gudang yang diduga ilegal itu. Dan prosesnya masih
akan berlangsung nanti mungkin sekitar 1 jam lagi akan dilakukan penggeledahan. Begitu Rasul. Untuk membuktikan atau mencari bukti bahwa gudang ini memang milik dari Ahirudin, ataupun kalau memang tidak, artinya memang diduga memang gudang solar ini ilegal gitu. Baik, berarti hari ini kepolisian akan menggeledah gudang solar ilegal yang diduga milik Ahirudin ini. Kemudian apakah ada kabar terbaru terkait kasus ini, mungkin terkait dengan status dari Ahirudin sendiri dalam kasus penganiayaan sang anak? Iya, dalam kasus penganiayaan sang anak yang dilakukan oleh anaknya itu, hari ini Ahirudin itu dari gedung tahanan dan barang bukti Polda Sumut dimintai keterangan yang pertama kali dalam kasus penganiayaan anaknya ini. Jadi mulai hari ini dia baru menjalani pemeriksaan soal dugaan penganiayaan itu, penganiayaan. Tapi Baik, memang statusnya untuk di pidana umumnya, polisi belum menentukan statusnya seperti apa, tersangka atau apa. Mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut terkait status di pidana umumnya, gitu. baik, terima kasih Freddy atas informasinya. Kami akan terus menanti informasi lanjutan terkait dengan gudang solar ilegal yang diduga milik Ahirudin yang hari ini kabarnya akan diperiksa begitu oleh pihak kepolisian. Terima kasih Freddy, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Saudara warga sekitar rumah AKBP Ahirudin mengatakan perwira polisi itu memiliki gudang solar oplosan atau ilegal yang terletak tak jauh dari rumahnya. Saat dikunjungi oleh tim kami, gudang solar itu tampak ditutupi gerbang tinggi yang terbuat dari seng. Terlihat terdapat truk berwarna putih yang bannya sudah kempes, serta sejumlah mobil yang diparkir di lokasi tersebut. Tampak tak ada aktivitas manusia di sekitar bangunan yang diduga digunakan sebagai gudang solar itu. Terlihat jajaran drum-drum dan 2 tangki berukuran besar, serta sejumlah tandon penampungan. Seorang warga membenarkan gudang solar ilegal itu adalah milik Ahirudin. Diduga gudang solar oplosan ini menjadi salah satu sumber kekayaan Ahirudin yang belakangan disorot. Kekayaan Ahirudin mendadak disorot pasca kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak mencuat ke publik. Ia ternyata sering memamerkan Harley Davidson di media sosialnya. Padahal jika dilihat di LHKPN, harta yang dilaporkan hanya senilai 467 juta rupiah. Fakta-fakta baru Pak. Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam, kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan. Ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya, tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi, pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Pak, Ya, rekaman CCTV-nya masih ditemukan Pak? ya. Tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji secara laboratorium forensik. Rekan-rekan, sebagaimana yang kita proses saat ini, dan rekan-rekan sudah mengetahui secara viral
dalam peristiwa itu ada beberapa orang yang terlibat dan kita akan dalami untuk menentukan peran daripada masing-masing orang yang ada di dalam video viral tersebut. Dan secepatnya dari hasil pendalaman kami ini yang akan secara intensif dan menyeluruh akan kita sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan jurnalis. Pak, tadi ada penggeledahan itu Pak terkait ada dugaan harta yang tidak wajar atau ada nggak di tempat itu? Ya, rekan-rekan, saat ini kami dari Polda Sumut, ya, penyidik secara umum gabungan, kita fokus kepada penyidikan tindak. Sosok AKBP Akhirudin Hasibuan kini menjadi sorotan setelah melakukan pembiaran saat putranya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan. Buntut dari hal tersebut, jabatan AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung Adiono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, AKBP Akhirudin Hasibuan terbukti membiarkan sang anak yang bernama Aditya Hasibuan 19 tahun menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kini ia ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan. Setelah kasus ini viral, kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan pun ikut menjadi sorotan. Ia disebut sering pamer motor gede di media sosial serta beberapa kendaraan mewah yang ternyata tak dilaporkan dalam LHKPN. Akhirudin juga disebut memiliki kos-kosan mewah lebih dari 15 pintu. Ia disebut pernah memamerkan kos-kosan bertingkat tersebut. Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895 garing 12 2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903 garing 12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351 pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan kan. Mbak Bang, ya. AKBP Akhirudin Hasibuan ternyata sempat membuat skenario agar dirinya dan sang anak Aditya Hasibuan terbebas dari jeratan hukum atas kasus penganiayaan Ken Admiral. AKBP Akhirudin Hasibuan mengatur seolah dirinya menyalahkan
sang anak yang memukuli Ken Admiral ketika berada di rumah korban. Padahal saat penganiayaan, AKBP Akhirudin membiarkan, bahkan sama sekali tak melerai korban dan pelaku. Selesai dianiaya, Ken Admiral ternyata diminta untuk langsung masuk ke rumah pelaku. Di situ rekan Akhirudin diminta untuk mendokumentasikan saat anggota Polda Sumut tersebut memarahi anaknya di hadapan korban. Seolah-olah Akhirudin menasehati sang anak yang melakukan penganiayaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Elvi, ibu dari Ken Admiral, korban penganiayaan Aditya Hasibuan. Seusai penganiayaan, Ken tak diperbolehkan pulang oleh Akhirudin. Ia diminta untuk makan nasi goreng bersama teman-temannya. Saat itulah AKBP Akhirudin menganggap kasus penganiayaan tersebut tak berlanjut. Selain itu, Ken juga diberi uang senilai 1 juta rupiah untuk berobat. Namun Ken terus menyembunyikan kasus itu bahkan setelah selesai berobat. Ken mengaku sempat ketakutan dengan jabatan tinggi yang dimiliki oleh ayah Aditya Hasibuan. Namun Ken berhasil melawan rasa takut dan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Enggak ada lah, damai biarlah proses hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Enggak bisa, misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi nggak Bu sebelumnya Bu? Enggak ada. Tidak ada ya? Karena dari orang tua sendiri Bu adalah Tidak ada. Saya terus terang, saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang Luar biasa. luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhirudin datang ke rumah kami Pak, tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah entah di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya dia tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhirudin bilangnya, Saya bilang gini, saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Akhirudin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontolin gitu. Jadi di situ langsung jadi panas Pak. Akhirnya ributlah di situ. Suami saya pergi, Pak Akhirudin akhirnya balik. Sesudah itu Pak, ya sudah kami berharap dari Polrestabes lah. Memang di Polrestabes mungkin kan lama ya Pak ya. Sampai akhirnya kami bermohon melapor ke Polda. Terus terang Pak, di Polda hanya sekitar 15 hari Pak. Alhamdulillah lah Pak, ini luar biasa loh Pak. Karena Bapak lihat sendiri videonya kan Pak, kayak mana lagi pijaknya anak saya. Kalaulah itu anjing Pak gigit kita. Sudah ampun Pak, ditolong loh Pak. Dari Pak Akhirudin nyemangatin anaknya Pak. Untung anak saya nggak meninggal Pak. Berapa lama ibu dirawat? Dia Berapa lama ibu dirawat? habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini Bu. Habis jahit besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat, dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya karena matanya kan beku darahnya semua.
Tapi alhamdulillah saya berterima kasih, 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa Pak, bantuinnya. Termasuk sama Pak Adi luar biasa. Perwira Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan sempat meminta kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan berakhir damai. Permintaan itu disampaikan langsung oleh AKBP Akhirudin Hasibuan pada korban Ken Admiral setelah terjadinya penganiayaan pada 22 Desember 2022 lalu. Hal itu diungkap oleh Ibu Ken Admiral Elvi Indri Putri berdasarkan kesaksian dari sang anak. Elvi bercerita, pasca penganiayaan, AKBP Akhirudin menyuruh Ken masuk ke dalam rumahnya. Meski begitu, tetap ditodongkan senjata dari jarak beberapa meter. Kemudian Akhirudin menyuruh seseorang untuk membuat video seolah dirinya sedang menasehati Aditya Hasibuan dan Ken Admiral. Elvi mengaku heran sebab hal tersebut justru berbanding terbalik dengan tindakan yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. AKBP Akhirudin malah membiarkan Aditya menganiaya Ken Admiral hingga babak belur. Akhirudin kemudian membelikan nasi goreng untuk Ken dan teman-temannya. Saat itu Akhirudin meminta kasus ini untuk damai. Elvi mengatakan Akhirudin kemudian memberikan uang senilai 1 juta rupiah untuk keperluan berobat. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Seperti diketahui, saudara, bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan diduga memiliki gudang solar oplosan. Terkait hal itu, Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan akan berkoordinasi dengan Ditreskrim Sus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat penyimpanan dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Akhirudin Hasibuan. Ia menjelaskan setiap informasi yang didapat akan di-cross-check, lalu ditindaklanjuti jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebelumnya, saudara, warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia mengaku resah dengan adanya gudang yang diduga tempat penyimpanan dan pengoplosan BBM solar di pemukiman. Gudang yang diduga ilegal itu diduga kuat milik AKBP Akhirudin Hasibuan, pejabat Dit Narkoba Polda Sumut yang kini dicopot karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan menyiksa mahasiswa bernama Ken Admiral. Pantauan di lokasi, saudara, gudang ini berjarak kurang lebih 300 meter ke kiri dan berjarak hanya beberapa rumah dari rumah Akhirudin. Terlihat gudang tersebut dipagari menggunakan seng bekas
menggunakan seng bekas. Aroma solar menyengat dari luar gudang hingga ke rumah warga. Sementara di dalam gedung tersebut terdapat 2 tangki besi berwarna biru putih yang diduga berisikan solar ilegal. Dari tangki ini terlihat selang yang diduga untuk mengoplos solar dari tangki berbahan plastik yang ada di dekatnya. Seorang warga sekitar mengatakan gudang ini kerap keluar masuk kendaraan bak terbuka membawa tangki yang diduga berisi solar. Rumah AKBP Akhirudin Hasibuan digeledah oleh penyidik Polda Sumatera Utara buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Penggeledahan itu dilakukan pada Rabu 26 April 2023. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik Ditreskrimum dan Propam Polda Sumatera Utara. Hadi menambahkan penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan untuk mendalami kasus penganiayaan Aditya Hasibuan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari senjata api yang disebut ditodongkan ke korban penganiayaan Aditya Hasibuan, yakni Ken Admiral. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Diketahui anak AKBP Akhirudin melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada Desember 2022 lalu. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Korban juga telah melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian. Saat penganiayaan dilakukan, AKBP Akhirudin berada di lokasi kejadian, namun